Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan hikmat dan pengertian yang melimpah-limpah. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami percaya Engkau telah menyediakan berkat-berkat yang baru bagi kami hari ini. Dan kami siap untuk memuliakan nama-Mu lewat semua perkataan dan perbuatan kami. Sebelum kami melakukan apapun pagi hari ini, kami mau meluangkan waktu bersama-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu yang baru yang akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan pagi ini diambil dari Yohanes 20 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas dikenal sebagai orang yang ragu-ragu. Daniel Taylor, seorang penulis buku, menyebut orang Kristen peragu sebagai orang Kristen yang reflektif. Artinya adalah orang yang sering berpikir dalam-dalam dan sering bertanya. Ketika kita ragu, pikiran kita justru sedang bekerja. Kita sering merasa ragu jika kita mengalami kejadian tragis yang tidak kita harapkan atau tidak kita inginkan dalam hidup ini. Dalam Yohanes 14, kita bisa membaca bahwa Thomas juga ragu akan masa depannya. Diceritakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah tiba di Yerusalem, dan di sanalah Tuhan Yesus akan disalibkan. Dalam perjamuan makan malam terakhir, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa kematiannya sudah dekat. Mereka akan berpisah. Mari kita baca dalam Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Semua murid-murid pasti tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus, namun hanya Thomas yang berani mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 5 menulis, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Thomas bersikap jujur. Ia benar-benar tidak tahu maksud Tuhan Yesus, sehingga ia mengajukan pertanyaan. Seandainya Thomas tidak mengungkapkan keraguannya melalui pertanyaan tersebut, mungkin Tuhan Yesus tidak akan menjawab dengan satu rangkaian kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang membawa harapan dan penghiburan kepada dunia. Mari kita baca jawaban Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6-7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku,
Pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Thomas mengajukan pertanyaan yang baik, dan Tuhan Yesus tidak menegur Thomas, melainkan menanggapi pertanyaan Thomas dengan penuh kasih karunia. Ia menghargai keraguan Thomas. Ia mengerti kebingungan Thomas, ketakutannya, dan kesedihannya. Setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas menghilang dari antara murid-murid yang lain. Jadi, ketika murid-murid yang lain menemukan Dia dan memberitahukan bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus, Thomas menginginkan bukti yang dapat disentuh dengan tangannya sendiri. Sekali lagi, Thomas mengutarakan keraguannya. Mari kita baca apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menjawab keraguan Thomas. Yohanes 20 ayat 26-28. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Setelah dengan jujur mengatakan keraguannya, Thomas mendapat jawaban dari Tuhan Yesus, dan karena hal itu, Thomas memiliki iman yang teguh. Ia diyakinkan oleh Tuhan Yesus dan ia tunduk. Sama halnya dengan Thomas, ketika kita merasa ragu akan sesuatu hal, kita bisa membawa keraguan itu kepada Juru Selamat kita. Dia tidak akan menegur keraguan atau pertanyaan-pertanyaan kita, karena Dia mengerti kebingungan kita, ketakutan kita, dan kesedihan kita. Setiap pertanyaan yang diajukan atas keraguan kita adalah suatu upaya pencarian jawaban yang jujur, dan Tuhan menghargai hal itu. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini, dan semoga renungan ini dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Bapa, sungguh besar kasih karuniamu bagi kami, sungguh besar pengorbananmu untuk mendapatkan kami kembali. Terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan bahwa kami bisa bersikap jujur kepadamu dan membicarakan denganmu tentang semua keraguan kami, ketakutan kami, kesedihan kami, pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau mempedulikan kami. Kami akan datang kepadamu tanpa perasaan takut, karena Engkaulah Bapa kami yang baik. Setelah kami bersatu teduh pagi ini, kami akan melakukan pekerjaan kami sehari-hari. Kami mohon perlindungan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu mengurapi kami dengan keterampilan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan kami. Biarlah kiranya kemurahan dan kebaikan melingkupi kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia ya Bapa. Berikanlah ketentraman dan kedamaian di seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.